iPhone XR adalah HP iPhone rilisan tahun 2018, yang berarti HP iPhone XR ini adalah HP iPhone jadul, yang kalau kita hitung-hitung usianya sudah menginjak usia 5 tahunan guys. Tapi kenapa ya masih ada yang nyari dan mau membeli si iPhone XR ini? Padahal si iPhone XR ini adalah HP iPhone yang sudah discontinue alias sudah tidak lagi diproduksi oleh produsen. Maka dipastikan HP iPhone XR di luaran sana adalah HP iPhone bekas. Dan kalau misalkan kalian membeli HP iPhone bekas, tentu saja agak sedikit ranjau dengan banyaknya resiko yang ada. Seperti contoh mengenai kelengkapan spare partnya yang sudah tidak lagi ori karena sudah pernah diganti guys. Atau seperti kasus yang sering terjadi pada HP iPhone X Inter sekarang ini, yang kehilangan jaringan karena emailnya tidak terdaftar di Kemenperin dan Bea Cukai. Jadi kalian percuma membeli HP iPhone X Inter mahal-mahal tapi tidak ada jaringannya, alias no service guys. Jadi untuk teman-teman yang pengen membeli si iPhone XR ini, saya saranin belilah HP iPhone XR bekas yang resmi aja guys, seperti iPhone XR X iBox, di tempat yang benar-benar terpercaya yang sudah pasti ori kelengkapannya guys. Tapi pertanyaannya, apakah benar si iPhone XR ini masih worth it untuk dibeli dan dipakai di tahun ini dan di tahun 2024 mendatang? So untuk kalian yang penasaran dengan si iPhone XR ini mengenai kelayakannya, simak terus videonya. Tapi sebelum itu aku minta ke kalian untuk bantu support channel YouTube aku ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. Karena jujur support dari kalian itu penting banget guys buat konten kreator pemula seperti aku ini. Nah oke guys, kita mulai dari segi harganya dulu. Harga iPhone XR ini menurutku sekarang sudah terjangkau banget untuk kalian beli dibandingkan dulu pas iPhone XR ini dirilis di harga 10 jutaan. Dan untuk sekarang kalian bisa dapatkan iPhone XR ini di harga 5-6 jutaan aja guys. Dan kalau misalkan teman-teman pengen membeli HP iPhone XR tapi dengan harga yang murah, kalian bisa saja membeli HP iPhone X Inter di toko online di harga 3-4 jutaan aja. Ini mungkin cocok banget buat temen-temen yang pengen nyari HP iPhone pertama kalian, tapi dengan harga yang murah. Dan kapan lagi kalian bisa ngerasain experience menggunakan HP iPhone yang menurutku the best banget, mulai dari segi performa, kamera maupun yang lainnya. Di harga yang menurutku sudah terjangkau banget untuk kalian beli dan kalian pakai di tahun ini guys. Terus yang kedua yang menjadikan si iPhone XR ini layak untuk kalian beli dan kalian pakai di tahun ini adalah dari segi kameranya. Kamera iPhone XR ini menurutku masih bagus banget guys buat dipakai di tahun ini, karena hasil gambar dari kameranya itu gak kalah dengan hasil kamera HP-HP keluaran terbaru di rentang harga yang sama. Untuk kamera utamanya, si iPhone XR ini sudah mempunyai resolusi kamera 12 megapiksel. Kamera tersebut adalah kamera wide. Dan sedangkan untuk kamera depannya masih menggunakan resolusi 8 megapiksel saja. Hasil dari kamera iPhone itu mempunyai karakteristik yang natural, jernih, dan tajam. Kontrasnya bagus, saturasinya juga bagus, gak terlalu mainin warna. Dan tentu saja ada beberapa fitur yang kalian bisa pakai. Ada mode potret, slow-mo, panorama, dan yang lainnya. Dan pastinya hasil dari kamera iPhone XR ini masih bagus banget buat diupload di media sosial kalian. Tidak hanya kualitas gambar pada fotonya saja yang bagus guys, tapi kualitas di videonya juga sama bagusnya. Untuk pengambilan video di kamera utamanya, si iPhone XR ini sudah bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya mentok di resolusi HD 60 fps saja. Cuman untuk kekurangannya, si iPhone XR ini belum bisa menggunakan fitur night mode, yang mana ini pastinya berguna banget buat kalian yang ingin berfoto di malam hari. Karena pastinya gambar yang akan dihasilkan akan terlihat lebih terang dan jelas kalau misalkan menggunakan fitur night mode ini guys. Meskipun dalam kondisi minim cahaya, dan fitur night mode baru bisa kalian dapatkan di iPhone 11 ke atas saja. Dan ini dia beberapa contoh foto maupun video hasil dari kamera iPhone XR ini guys.
Dan selanjutnya kita ke performanya guys, yang menurutku performa dari iPhone XR ini masih kenceng-kenceng aja kalau buat dipakai di tahun ini. Mau buat dipakai daily driver seperti buka sosial media, scrolling TikTok dan aktivitas ringan lainnya, si iPhone XR ini masih bisa menjalankannya dengan lancar. Bahkan buat aktivitas berat sekalipun seperti buat bermain game dan editing video, performa dari iPhone XR ini masih bisa diandalkan. Cuman untuk beberapa game berat seperti PUBG Mobile, dalam durasi yang cukup lama sudah mulai agak kewalahan guys. Mungkin untuk kalian yang kebutuhannya itu buat bermain game, saya saranin buat beli iPhone 11 aja buat dipakai di tahun ini guys. iPhone XR ini dilengkapi dengan dapur pacu chipset A12 Bionic yang terbilang masih cukup kenceng buat dipakai di tahun ini guys. Dan untuk RAM-nya sudah menggunakan 3GB. Sedangkan untuk memori internalnya terdapat beberapa pilihan yang kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Ada yang 64GB, 128GB, dan 256GB. Dan untuk selanjutnya kita ke desainnya guys, yang mana desain iPhone XR ini menurutku belum ketinggalan zaman buat dipakai di tahun ini. Untuk di bagian layarnya itu sendiri, si iPhone XR ini sudah menggunakan layar berponi dan sudah tidak lagi menggunakan tombol home button. Cuman untuk di bagian bezelnya masih lumayan cukup tebal guys. Dan untuk di bagian belakang, si iPhone XR ini terdapat satu buah kamera, flashlight dan logo Apple. Dan juga bahan material yang digunakan, si iPhone XR ini sudah menggunakan bahan material kaca untuk di bagian depan dan di bagian belakang. Dan untuk frame-nya itu sendiri sudah menggunakan bahan aluminium seri 7000. Yang menjadikan desain dari iPhone XR ini terlihat masih premium buat dipakai di tahun ini guys. Nah mungkin itu dia guys, keempat alasan yang menurut aku kenapa si iPhone XR ini masih banyak yang nyari buat dipakai di tahun ini di harga 3-6 jutaan. Dan untuk kekurangannya menurutku si iPhone XR ini ternyata cukup banyak juga guys. Seperti yang pertama ada dari segi baterainya, yang mana baterai pada iPhone XR ini menurutku sudah boros banget. Buat dipakai daily seperti bermain game, scrolling TikTok dan buka aplikasi sosial media lainnya, si iPhone XR ini hanya bisa screen on time selama 4 jam aja guys. Di angka baterai health yang aku punya sekitar 77% lagi. Mungkin ini wajar karena mengingat HP iPhone XR adalah HP iPhone jadul yang usianya sudah 5 tahunan, maka dipastikan baterai health-nya juga pasti ikut berkurang guys, karena baterai health juga bisa berpengaruh ke daya tahan baterainya. Terus untuk selanjutnya ada dari segi updatean iOS-nya. Karena si iPhone XR ini sudah menginjak usia 5 tahunan, maka dikhawatirkan si iPhone XR ini sudah tidak lagi mendapatkan updatean iOS. Karena pihak Apple biasanya akan memperhatikan memberi updatean iOS kalau misalkan HP iPhone tersebut sudah menginjak usia 5 tahunan dari sejak awal perkenalannya. Tapi mudah-mudahan untuk updatean iOS 18, si iPhone XR ini masih bisa kebagian ya guys. Selain itu juga, layar pada iPhone XR ini masih menggunakan layar Liquid Retina HD dan belum menggunakan layar OLED. Dan untuk screen refresh rate-nya masih di angka 60Hz saja guys. Nah oke guys, mungkin sedikit penjelasan mengenai pendapat aku kenapa si iPhone XR ini masih dicari sampai saat ini, cukup sampai di sini aja. Dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman juga menggunakan si iPhone XR ini, boleh dong kalian berbagi cerita soal duka maupun dukanya guys. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini aja guys. See you on my next video.